supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, "Ini aku." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan ajarannya dengan sederhana dan mudah dimengerti oleh pendengarnya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 hari ini, Yesus berbicara tentang garam dan terang. Di Israel ada laut mati yang berlimpah garam. Garam sangat banyak manfaatnya, antara lain sebagai bahan baku untuk bumbu makanan, bahan dasar kosmetik, dan pengawet. Demikian juga dengan terang. Dapat dimengerti, sebab bila tidak ada terang, dalam kegelapan orang tidak dapat melihat dan berbuat apa-apa. Garam dan terang dunia berhubungan erat dengan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Sama seperti garam, kita memiliki peranan untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat, mengambil peran yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat. Menjadi garam berarti kita harus memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan yang kita berikan tidak mesti besar. Syukur kalau besar. Yang terpenting, bantuan yang kita berikan berasal dari hati kita sendiri, di mana kita ikhlas menjalaninya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Memberikan bantuan kepada orang lain juga akan membantu kita untuk merubah diri kita menjadi seorang pribadi yang lebih rendah hati dan mau membantu sesama yang lebih membutuhkan. Kita menjadi lebih peka dengan keadaan sekitar kita. Tentu dalam perjalanan hidup kita dalam masyarakat, menjadi garam dunia bukanlah hal yang mudah. Ada saja beberapa faktor yang menghalangi kita untuk menjadi garam dunia. Penghalang itu bisa berupa keinginan kita untuk mendapatkan balas budi dari seseorang yang telah kita tolong. Hal-hal kecil seperti inilah yang bisa membuat garam yang berfungsi untuk memberi rasa malah terasa hambar. Ada satu pengalaman saya yang menarik. Seorang bapak yang begitu kecewa dengan seorang anak yang dulu pernah tinggal dengan keluarganya. Anak itu diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia mengongkosnya sampai menjadi pegawai negeri. Bapak ini sangat kecewa dan sakit hati karena sekarang anak ini tidak lagi mengunjungi dia, tidak menelpon dia, apalagi membawa sesuatu kepada dia. Saya katakan kepada bapak itu, jika bapak terus merasa kecewa dan sakit hati, bukan saja membuat bapak cepat mati, tetapi perbuatan kasih yang pernah bapak berikan itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya mengenai makna terang dunia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makna garam tadi. Terang itu sebenarnya adalah Yesus sendiri. Menjadi terang dunia atau anak-anak terang berarti kita diharapkan untuk bisa membawa sikap-sikap yang telah dicontohkan oleh Yesus untuk diterapkan dan disebarkan di sekitar kita. Menjadi seorang pribadi yang bisa mengasihi tanpa pamrih, membawa cinta kasih ke tengah masyarakat, bukannya membawa perpecahan. Kita disebut sebagai terang dunia karena Allah sendiri menghendaki kita untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Kita bisa memulai untuk meneladani Yesus dengan mengenal pribadinya lebih dekat dengan membaca Alkitab.
dan menerapkan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan padanya. Sama seperti garam yang bisa menjadi hambar, terang kita pun bisa meredup. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa membuat terang itu redup. Misalnya saja, kita pernah berulang kali disakiti oleh orang lain sehingga kita tidak mampu lagi untuk percaya, bahkan tidak bisa mengasihi orang lain. Kita mesti belajar dari Yesus. Meski disiksa, dibenci, ia masih sanggup untuk mengampuni dan mendoakan mereka. Meski pada kenyataannya akan sangat menyakitkan hati kita, tetapi itulah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita tidak memiliki kasih, maka kita harus berusaha untuk membawa kasih itu kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, kita dewasa ini hidup dalam dunia yang begitu cepat berubah. Ada perubahan yang baik, ada pula perubahan yang tidak baik. Sehingga ada orang yang terbawa arus banjir unsur-unsur buruk dalam masyarakat hingga nyaris tidak bisa menyelamatkan diri. Menghadapi perubahan tersebut, orang Kristiani harus tetap bersikap, hidup, dan berbuat menurut ajaran dan teladan Kristus yang tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun di zamannya, baik oleh ahli-ahli kitab, kaum Saduki, kaum Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama, maupun pimpinan pemerintah Romawi. Inilah yang diminta Yesus dari kita pengikutnya, supaya kita tidak kehilangan jati diri atau identitas kita yang sejati sebagai murid-murid Kristus. Garam harus tetap garam, dan terang harus tetap terang. Yesus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Demikian juga dengan ajarannya yang menuntun kita kepada keselamatan, mulai dari dunia ini sampai kepada hidup yang kekal di sorga kelak. Yesus tidak berbicara dan bertindak dalam masyarakat dengan gaya mentereng seperti orang besar, melainkan secara sederhana. Ia justru menyapa orang-orang kecil. Ia tampil sebagai orang yang berbelas kasihan dalam penampilan diri dan kata-katanya yang sederhana. Yesus dikenal identitasnya sebagai juru selamat yang berbelas kasih. Demikian juga dengan kita. Sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 2 ayat 5. Iman kita jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Roh Kudus Allah. Saudara-saudari terkasih, mari kita menjadi garam dan terang dunia. Mari kita bersikap, hidup, dan berbuat sesuai dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, sebagaimana harapan Nabi Yesaya pasal 58 ayat 7-9, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.